ada seseorang sudah menebang dan membakar pohon-pohon di atas kuburan ibu dan kakek saya. Bagaimana hukum orang yang menebang dan membakar pohon itu, baik dari tinjauan Al-Quran maupun hadis? Seberapa besar kesalahan orang itu? Apakah dia terkena hukuman berat, menengah, atau lainnya? Pertanyaan lainnya, doa mustajab apa yang bisa dibacakan untuk ibu dan nenek? Apakah cukup dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran? Kalau ya, ayat berapa dan surat apa? Apakah hanya dengan membaca surat Yasin dan tahlil sudah cukup atau sebaliknya? Dari Ismail di Loksemawe, Aceh. Jika tanah kuburan itu milik sendiri atau milik keluarga, maka oknum yang menebang dan membakar pohon di sana sudah jelas merampas hak orang lain, dan itu dosa. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hukuman buat orang itu termasuk berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin." Barang siapa yang merampas hak seseorang muslim, maka ia akan dijungkirkan di hari kiamat sampai bumi yang ketujuh. Jika tanah kuburan itu milik umum, persoalannya tergantung kesepakatan penduduk setempat. Masalahnya, apakah oknum tadi termasuk dalam kesepakatan itu? Artinya, apakah ia termasuk penduduk sekitar yang notabene ikut pula memiliki tanah tersebut? Jika tidak, ia telah melakukan pelanggaran dengan tindakannya tadi. Andai iya pun, harus dilihat dulu apa isi kesepakatan penduduk sekitar tadi. Jika di sini ada larangan menebang dan membakar pohon, maka si oknum sudah melanggar kesepakatan. Tapi kalau soal itu tidak termasuk dalam kesepakatan, maka sang oknum harus diperlakukan sebagai pemilik bersama. Memang di kalangan masyarakat kita tak sedikit orang yang memperlakukan kuburan sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan ada yang melakukan pemujaan terhadap kuburan. Abi sendiri pernah melihat ada kuburan yang di sampingnya ada pohon besar, lalu orang membakar kemenyan di bawahnya itu, dan itu dilakukan karena mereka menganggap kuburan itu mempunyai kekuatan dan mereka minta sesuatu dari kuburan tersebut. Perbuatan demikian tergolong tindakan syirik. Hukumnya sangat berat, dosa paling besar. Nah, jika ada orang yang menebang pohon di kuburan tersebut, tidak menjadi soal karena yang perlu diperbaiki bukan pohonnya, tapi orangnya. Berdoa dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran memang bagus sekali. Dalam Al-Quran bisa ditemukan banyak sekali doa yang bisa dipakai. Di antaranya mungkin yang paling komprehensif adalah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini sering disebut doa sapu jagat karena artinya meminta kebaikan dunia dan akhirat serta meminta diselamatkan dari api neraka. Apabila doa ini diawali dengan membaca Al-Quran, apakah surat Yasin atau yang lainnya, dan tahlil sebagai pengantar, itu lebih bagus. Kuburan dalam agama Islam mempunyai arti yang khusus. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur lantaran iman orang waktu itu masih lemah. Beliau khawatir mereka akan meminta-minta kepada mayat atau kepada kuburan. Tapi setelah iman umat Islam mantap, Rasulullah justru memerintahkan ziarah kubur. Sebagaimana sabdanya,
kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena akan membuatmu zuhud dan mengingatkan kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu disunnahkan karena ada hikmah seperti itu. Tentu asal orang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti meminta-minta, memuja-muja, atau menyembah kepada kuburan. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Ikuti perkembangan semua pertanyaan seputar ibadah dan persoalan keagamaan Islam lainnya. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.